Selamat datang di channel Teknisi Gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah ada Oppo A37F atau Oppo Neo 9. Nah, di sini ada 3 biji ya. 3 buah HP Oppo Neo 9 yang baru dibawa dari luar negeri ya. Dari Cina atau dari Hong Kong. Nah, di sini kasusnya ketiganya adalah tidak bisa baca operator atau tidak bisa baca SIM ya, dan jaringan dikunci, jadi tidak bisa baca kartu di sini dan tidak bisa mendeteksi jaringan lokal. Nah, di sini satu sudah kita kerjakan ya, itu satu sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua nanti akan kita buat tutorialnya sebagai panduan. Nah, di situ kita abaikan ada Oppo NP Backup yang pasti di situ jaringan sudah keluar Telkomsel dan 4G. Sudah kita tes tadi, aman jaya, lancar, mantap jiwa, mempesona. Nah, di situ coba kita browsing ke internet, kita klik saja asal-asal EB. Nah, fungsi dari data sudah dan telepon juga sudah. Jadi ini kita anggap sudah selesai yang satu ya. Kita ambil satu saja sebagai sampel untuk pekerjaan ini. Nah, coba kita buka kartunya. Kita buka dari si HP yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kita simpan dulu. Coba kita masukkan kartunya ini ke HP yang belum di program ya, atau di unlock atau di repair security-nya. Nah, di sini coba kita masukkan dari kartu yang si Oppo Neo 9 yang pertama tadi. Nah, coba kita lihat ya. Di situ keterangannya apa. Nah, yang satu juga coba kita simpan itu biar simple. Nah, kita perhatikan setelah masuk kartu dia minta reboot ya. Itu biasa setelah masuk kartu, jika dalam keadaan HP hidup kita masukkan kartu, sebagian handphone atau kebanyakan handphone minta di restart ya, agar kartunya bisa terbaca atau fresh untuk membaca operator dari kartu tersebut. Nah, ini coba kita lihat ya, ini tadi kartu dari kartu Oppo Neo 9 yang pertama tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita mengerjakan yang kedua ya. Nah, di situ sama juga tulisannya Oppo NP Backup. Kita perhatikan di pojok kiri atas, di situ jaringan silang ya. Kalau untuk sebutan teknisi namanya tahu bulat. Nah, itu kita perhatikan jaringannya. Nah, di situ bulat. Berarti tidak bisa membaca kartu. Coba kita klik emailnya, dan email ada ya, berfungsi dengan baik. Email ada, baseband ada. Nah, back covernya sama dengan yang tadi. Nah, ini jadi Oppo-nya Oppo A37F atau Neo 9 tapi versi dari Cina-nya ya. Untuk yang lain-lain sama saja dengan yang ada di Indonesia. Hanya saja ini lebih ringan dia, lebih ringan, tapi untuk keadaan fisiknya hampir sama saja sih. Sudah kita lihat warna PCB saja yang berbeda, tapi untuk OS-nya, untuk dan lain-lain fiturnya sama saja dengan Oppo Neo 9 yang ada di Indonesia. Nah, untuk masuk EDL-nya dia berbeda. Di sini dalam keadaan mati kita tekan volume bawah atau volume minus, kemudian kita colok USB. Nah, kalau yang dari lokal Indonesia dia volume atas bawah kemudian colok USB. Jadi ada terjadi perbedaan ya. Di sini cukup volume bawah saja kemudian kita colok USB. Kalau yang dari Indonesia volume atas bawah. Nah, di situ coba kita perhatikan drivernya sudah terkoneksi ya. Qualcomm HS USB KD Loader, berarti driver 9008 sudah terkoneksi. Kita masukkan saja Firehose, kemudian kita identify ya.
Firehose dari firmware Oppo, sama aja firmware-nya, dari firmware yang Indonesia pun sama saja ya. Kemudian kita identify untuk melihat isi dari partisi dari si OS handphone tersebut. Nah, di sini kita checklist ada 5 item: FSG, modem ST1, ST2, Oppo DYCN BBK, dan Oppo Stand PBK. Kemudian setelah kita checklist itu kita erase atau kita hapus ya. Kita erase dan kita hapus. Nah, setelah kita erase dan kita hapus, kita langsung ke special text dan kita factory reset agar benar-benar si HP ini menjadi IMEI null dan baseband unknown. Berarti untuk security NP-nya terhapus semua ya. Berarti handphone ini hidup tapi dalam keadaan tidak ada modemnya, tidak ada modem, tidak ada IMEI, dan tidak ada NP, jadi kosong ya. Coba kita tunggu beberapa saat. Di sini proses penghapusannya tidak begitu lama. Nah, untuk menghapus ini ada 2 metode juga. Bisa kita reset dengan tombol kombinasi, tapi kita malas buka-buka kabel datanya ya. Jadi dalam keadaan setelah apa tadi, kita erase modem dan security-nya, kita langsung factory reset. Nah, di situ si HP sudah selesai di reset, dia langsung auto charging. Nah, coba di sini kita hidupkan dan gambar kita perbesar atau kita zoom untuk lebih jelas melihat detail dari hasil erase FSG, modem ST1, dan Oppo Stand PBK dan lain-lain tadi ya, yang 5 item yang kita erase tadi, 5 partisi security yang berhubungan dengan signal. Nah, di sini durasi kita percepat, loadingnya sedikit ada lama ya, karena baru di factory reset sekitar 3 atau 4 menit. Jadi kita percepat saja untuk mempersingkat durasi kita. Nah, langsung saja bintang pagar 813 pagar untuk tampil ke screen utama. Nah, di situ kita perhatikan jaringan sudah tidak bulat lagi ya, tapi alias bolong 0. Nah, kita perhatikan IMEI 1 0, IMEI 2 0. Oke. Nah, kita langsung masuk ke step berikutnya. Kita akan melakukan writing KCN. KCN itu adalah Qualcomm kalibrasi network. Jadi untuk security-nya di situ semua, IMEI di situ, modem di situ. Nah, kita perhatikan di situ baseband unknown. Untuk kita aktifkan USB debugging-nya, kita klik build number beberapa kali sampai opsi pengembang terbuka ya. Kemudian kita cari setelan tambahan, additional setting. Kemudian kita pilih developer setting atau opsi pengembang. Nah, di situ kita disuruh memasukkan verifikasi kode yang tertulis di atasnya itu yang tulisan warna biru. Nah, kita ulang ya, itu salah. Tulisannya agak-agak sulit sih. Harus detail itu. Kemudian coba kita masukkan lagi. Verifikasi kode pertanda kita ini adalah tidak robot. Nah, kita aktifkan debuggingnya dan USB debugging kita aktifkan. Nah, kalau belum terhubung juga, ini kabel datanya masih baru ya, masih kinyis-kinyis, jadi agak-agak wow gitu, sempit, agak gitu. Nah, masih belum terhubung. Coba kita tarik screen dari atas ke bawah untuk menonaktifkan dan nonaktifkan ya. Oke, kita nonaktifkan dan aktifkan lagi. Nah, di situ sudah terhubung ya. Dari komputer sudah ada kelihatan di situ tipis. Nah, setelah USB debugging kita aktifkan dan terhubung, kita akan masuk ke diag modenya ya. Kita klik bintang pagar 801 pagar dan AirDisk Diag Switch, pilih kita switch on ya. Kita switch on-kannya. Jadi kita di sini untuk masuk ke diagnya
tanpa root karena sudah ada kode diak yang disediakan dari si software HP ini. Nah, jika diaknya sudah terhubung, bisa kita lihat dari boxnya di situ Oppo HS Diagnostik. Nah, berarti sudah terhubung ya. Kita langsung saja kita masukkan KCN-nya. Ya, KCN tadi Qualcomm kalibrasi network ya. Jadi kita masukkan KCN yang sudah kita sediakan, bisa di-download di kolom deskripsi ya. Nah, KCN-nya beda nih ya antara yang Indonesia dengan yang di luar Indonesia atau CN. Nah, ini kita masukkan A37 Malaysia. Itu terserah namanya apa. Tadi saya namakan, kita buat Malaysia saja. Nah, ini email bisa ditulis, bisa enggak ya. Bisa kita pakai email karena di dalam KCN itu juga sudah ada email. Dan jangan lupa yang terpenting adalah kita menceklis GPST mode. Setelah terchecklist, kita klik write KCN ya. Yang pasti di driver PC-nya harus sudah terkoneksi dengan baik. Nah, di situ kita perhatikan di episode yang di atas ya. Drivernya diagnostik. Oke, kita tunggu nggak begitu lama sampai dia write KCN. Di situ masih sinkron EFS ya. Jadi di dalam KCN itu ada modemnya, ada modem ST1, modem ST2 dan kalibrasi networknya dan emailnya. Kita tunggu sampai sinkron EFS ada log atau notif down. Nah, di situ down tapi tulisan di boxnya paling bawah masih enumerating ended ya. Dia masih proses finishing atau masih proses kalibrasinya. Nah, di situ kelihatannya sudah down. Coba kita perhatikan. Setelah kita selesai menulis KCN, si HP coba kita restart ulang ya. Kita restart ulang agar si signalnya bisa muncul dan bisa fresh. Nah, tadi kartu nggak ada kita buka, masih tetap ada di dalam si HP tersebut. Nah, coba kita hidupkan apakah sudah ada perubahan dan tidak. Kita coba hidupkan ya. SIM salah print, abrakadabra, wa nyolong. Ya, semoga pekerjaan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga pekerjaan ini, hari-hari kita, keseharian kita selalu diberi kemudahan dan keringanan kita dalam menjalankannya. Nah, kita perhatikan masih tertutup ya sama the bookingnya warna kuning itu. Coba kita lihat, harusnya sih langsung keluar dia ya karena kartu Telkomsel langsung keluar. Kita perhatikan, kita cek email tadi kan email 1 no, email 2 0. Kita perhatikan apakah emailnya sudah berisi ya. Mungkin lagi refresh jaringan. Nah, di situ tadi sudah kelihatan. Coba ya USB debuggingnya kita matikan biar kelihatan jelas dari si signal sudah membaca atau enggak. Coba USB debuggingnya kita matikan lagi. Kita disuruh masukkan verifikasi kode lagi. Cuanjuk. Oke, kita switch off USB debugging. Nah, di situ sudah kelihatan Telkomsel ya. Telkomsel dan 4G. Nah, menurut saya ini sudah fix dan sudah down ya. Saatnya sobek nota dan auto gajian. Coba kita cek pulsa apakah dia bisa calling. Nah, berarti kalau cek pulsa bisa, berarti fungsi dari 2G-nya bagus dan 4G-nya keluar, fungsi dari 4G-nya bagus dan dinyatakan handphone ini sudah down. Nah, situ ada kata-kata indah dalam kehidupan kita ya. Miss you all, semoga kita baik-baik saja.